dokter. Ya. Biasanya kita gunakan kondom kateter itu sebagai gantian tangan untuk proses KBI. Ya. Kenapa pakai kondom? Karena kondom itu tidak menyerap air. Jadi terus kondom itu sama kayak balon. Memang balon ya. Kondom itu mengisi membentuk apa yang diinginkan, gimana sih? Ya, dia akan sebenarnya yang ngisi ruang kosong tuh bukan balonnya tapi airnya. Kan air itu akan menyesuaikan wadah, ya kan? Nah, sedangkan kondom dia membesar. Jadi kalau kondomnya masuk, dimasukin air, maka dia akan mengisi seluruh ruang rahim untuk menekan daripada arteri. Jadi dia menggantikan tangan kita untuk melakukan KBI. Ya. Nah, kenapa dulu kan kita pakai tampon uterus ya? Tampon uterus tidak boleh lagi digunakan. Tampon uterus, tampon baso, tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh menggunakan tampon uterus? Karena kalau tampon uterus itu tidak menghentikan perdarahan, tapi dia justru menyerap perdarahan. Sehingga kita tidak bisa melakukan estimasi berapa darah yang keluar. Kenapa begitu? Karena ketika darah keluar, diserap, diserap, tamponnya kering nggak? Kering, nyerap lagi, kering, nyerap lagi, kering, nyerap lagi. Jadi darah yang keluar berapa? Nggak tahu. Paham ya? Jadi intinya pemberian tampon uterus itu tidak menekan terjadi perdarahan. Paling tepat adalah dengan kondom Kateter. Pemasangan kondom kateter ini sifatnya steril. Oke. Nah, bantu asisten. Ibu, ini kan ibu saya mau rujuk ya. Sekarang saya mau pasang kondom kateter ya. Ayo asisten bukain kondomnya yang mau saya pakai handphone ya. Ceritanya saya pakai handphone. Oke, pakai kondom. Ini kateternya steril. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam rahim, ya. Kondom kita anggap ini steril, jadi kita pakailah handphone steril. Kita buka dulu. Yang steril. Ini ya, kondomnya iniin. Terus handphone-nya nggak enak. Udah pernah pakai belum? Udah. Udah nikah pakai kondom. Ya Bu. Kadang-kadang pakai KB jadi KWC. Emang enak main sama plastik. apa strawberry. Enak-enak. Iya kayak enakan. Itu kondom cewek. Emang gak suka? Pendek. Itu palingnya. Tidak skin to skin ya Bu. Hah? Ini nggak sampai habis ya banyak, jadi setengah. Nah, ini ya Iya. harus lebih Disisa. ya, karena nanti apa ya, ini kan keisi air ya, nggak boleh di bawah. Nah, Ikat. terus diikat, jangan terlalu kencang sehingga memutus aliran, tapi jangan terlalu kendor, karena nanti kalau talinya terlepas jadi pure, kan dikira darah, makanya air NaCl. ya, jadi harus kuat tapi tidak kencang. Nah, mana ada tuh? Nah, udah. Kemudian minta asisten apa teh? Nah, bandanya kuat nih, nggak bisa tarik ya. Itu tuh apa? Kablosis. Ada yang tulisannya nggak kayak gini ya. Jangan pakai yang ini ya kalau mau kondom ya. Pakai yang kuat tuh. Mana nih? Minta ini dulu dah. Sini.
hubungkan infus ini 500 cc dimasukin ke sini, terus tangan secara obstetrik masuk ke vagina, masukin ke dalam kantong uterin. Ibu boleh pakai tangan, boleh pakai tampon tang ya. Kalau pakai tampon tang ya ini Mana gitu ya? Oh, maksudnya. pegang ininya ya, kemudian pasang spekulum. Kita iya gimana lah kita masuk kalau nggak pakai spekulum ya kan, masukin ke dalam ya, paling enak pakai tangan. Udah masuk ke dalam, habis itu cairannya ini masuk, koinnya kita buka, ini kita peres biar cepat ngisi. Berapa bukan Berapa dia? 250 sampai 300 cc. Yang masuk ke dalam. Iya, yang masuk ke dalam lagi sesuaikan. Ini kan proses pemasangan kondom kateter ini harus atas instruksi dokter. Jadi kayak misalnya ada mau merujuk, pasti kan kontrak dulu telepon ya kan, mau dikasih apa ya kan. Ya udah rujuk, pasang kondom kateter ya dok. Ya, oke. Ini kita taruh bawah karena kan dia sistem gravitasi yang lain. Nah ini kita isi. Nah dia akan mengisi seperti ini. Nah ini ya. Nah kalau dipompa terus pompa lah. Nah anggap ini rahim ya. Pompa terus. Tapi itu tadi dimasukin dulu ya, dimasukin ke rahim dulu kan, Dengan baru di itu kekuatan ya. bulan. Nah kita uji coba ya. Nah dia nggak akan, kalau nanti kita boleh tes ya ibu-ibu. Ngetesnya tuh gimana cara ngetes? Kalau dia sudah memenuhi rongga rahim, perdarahannya berhenti, terus ininya kita tarik. Oh ininya, Nggak jalan dia, nggak keluar. nggak keluar. Ya namanya dia sudah memenuhi rongga. Terus kan lagi kan. Nah biasanya kondom kateter akan dievaluasi 6 jam atau ketika dia sampai ke rumah sakit dilepas karena masih perdarahan, maka tadi dokter akan menilai terus kan belum. Dokter akan menilai apakah dia butuh tetap kondom kateter ini dipertahankan ataukah dia butuh tindakan yang lain. Minimal kalau dia penyebabnya karena trombin, maka akan memberikan waktu untuk pengobatannya. Nah ini kayak gini ya, ditarik. Udah. Nah ini kan contoh yang ceritanya kondom kateter ini memenuhi seluruh rahim ya. Ceritanya kan ini rahim. Nah kalau anda tarik dia nggak akan keluar. Nah kalau ditarik nih nggak akan ini. Terus dia ngisi atau karena dia air, jadi dia mengisi seluruh ruang seperti ini. Nah kalau ditarik ini nggak akan lepas. Nah itu cara ngetesnya ya. Paham ya? Nah, ini agak gagah ini eksperimennya. Kalau dia masih terlepas begitu berarti Belum penuh. Cairannya nggak cukup. Tapi biasanya rahim itu dia butuhnya 250 sampai 300. Jadi buka koinnya, taruh di lantai. Nah, dikembaliin. Nah, nanti dia akan ngalir sendiri airnya. Tuh lihat tuh, ya kan? Keisi lagi si pelabotnya. Nanti namanya direx. Ya? Ada pertanyaan? Jelas? Keluar nanti di OSC. Tapi kalau kondom kateter nggak usah ibu. Ya. Monggo silakan yang mau tanya silakan. Sambil menunggu saya menguras si kondom ini. 200 sampai 200 sampai 300. Takutnya kalau